Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Anika, NIM 0503201030 dari kelas 1A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah kelompok 10 yang berjudul Filantropi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian filantropi. Filantropi adalah bagian yang dikursus penting dalam ekonomi Islam. Kata filantropi Inggris merupakan istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf menurut Zahra dalam bukunya Muhadarah fi al-Awqaf. Filantropi dalam Islam. Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai dalam berbagai bentuk seperti wakaf, sedekah, zakat, infak, hibah, dan hadiah. Dalam perkembangan sejarah Islam, kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, filantropi Islam dapat diklarifikasi dalam bentuk filantropi, yaitu wakaf, zakat, infak, hadiah, dan hibah. 1. Wakaf. Bentuk filantropi dalam Islam adalah wakaf, masdar dari kata kerja waqafa yaqifu, yang berarti melindungi atau menahan. Sedangkan pengertian wakaf diungkapkan dalam beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf sebagai berikut. A. Menurut golongan Hanafi, B. Menurut golongan Maliki, C. Menurut golongan Syafi'i, D. Menurut golongan Hambali. E. Imam Syafi'i. 2. Zakat atau sedekah secara etimologi mempunyai beberapa pengertian, antara lain yaitu al-barakatuh atau keberkahan, al-nama atau pertumbuhan dan perkembangan, al-taharatu atau kesucian, dan al-salahu atau kebesaran. Sehingga ibadah itu dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan mensucikan serta menjauhkan harta dari bahaya manakala telah dikeluarkan zakatnya. Sedangkan secara terminologis, zakat dapat mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan peraturan perundang-undang yang berlaku, antara lain: A. Kewajiban membayar zakat tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. B. Kewajiban memungut zakat tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. C. Ketentuan kepada siapa zakat itu diwajibkan dan apa-apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahilah daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. D. Tentang siapa saja yang berhak menerima zakat tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,
sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. 3. Infak. Infak berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqa yanfiqu infaqon, yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta, sehingga infak dapat didefinisikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Infak merupakan pemberian di mana jumlah yang dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang. Para pelaksanaan infak apabila dilaksanakan pada masa hidup seperti hibah, hadiah, dan sedekah, dan apabila dilaksanakan ketika yang menginfakkan sudah mati seperti wasiat, Islam telah mencampur penggunaan harta ini, sehingga Islam melarang individu untuk menghadiahkan atau menghibahkan atau juga menafkahkannya, kecuali apa yang tidak lagi diperlukan oleh diri dan keluarnya. Bila ia memberikan yang masih diperlukan untuk diri dan keluarganya, maka pemberiannya dibatalkan. Hal ini merujuk 4. Hibah dan hadiah. Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian. Hibah sama dengan hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama, sedangkan hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang, dan biasanya ia ada hubungan dengan suatu perkara atau ucapan terima kasih. Dengan ini dapat diketahui bahwa hadiah adalah hibah. Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik hartanya pada seseorang secara sukarela semasa hidup, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian secara sukarela, bukan mengharapkan pahala saja tetapi untuk memuliakan seseorang. Filantropi dan kegiatan ekonomi. Secara umum, bentuk filantropi dalam Islam dituangkan pada konsep zakat dan sedekah. Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Menurut M. Syafi'i Antonio, pada dasarnya dalam Islam terdapat dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pada serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Menurut Yusuf Qaradawi, ada 4 aspek terkait dalam keadilan distribusi, yaitu 1. Gaji yang setara bagi pekerja. 2. Profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi hasil. Untuk modal dana melalui mekanisme masyarakat. 3. Biaya sewa tanah, alat produksi lainnya. 4. Tanggung jawab terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Demikianlah itu saja video singkat saya tentang makalah kelompok 10 yang berjudul Filantropi Islam. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.